Kita berdoa. Di minggu sesudah kenaikan ini ya Tuhan, kami kembali anak-anak-Mu bersekutu bersama untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan melalui rekaman media online yang kami putar melalui YouTube ya Tuhan. Kami percaya media ini juga ada dalam hikmat yang Kau beri kepada anak-anak-Mu yang menciptakan semua ini, supaya kami bisa mempergunakannya untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tetapi ya Tuhan, kami juga mengerti ketika sebuah rekaman diputar, maka tentu banyak godaan-godaan yang terjadi kepada kami semua, umat-Mu yang akan menyaksikan ini, yang akan beribadah kepada-Mu. Maka biarlah kami mohon ya Tuhan, agar kiranya Engkau menjauhkan segala godaan-godaan. Iblis tentu bekerja untuk mengganggu kami semua melalui godaan-godaan untuk beribadah kepada-Mu secara online ini. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang telah Engkau kirim sebagai panjar untuk keselamatan kami akan terus menjaga dan menerangi kami. Maka terangilah kami Tuhan agar bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, agar kiranya melalui ibadah ini kami bisa belajar dan menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang sejati Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan. Maka terangilah kami, hikmati kami semua ya Tuhan, agar kami bisa mengikutinya dengan baik dan benar. Maka seluruh rekaman ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar Engkaulah yang menyertainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali pada ibadah kita hari ini, Minggu 24 Mei 2020. Pada hari ini, tema kita adalah sukacita menyambut kedatangannya, yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Dengan tujuan, umat dengan sukacita taat dan setia menyambut kedatangan Kristus. Pada hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Bernard Hanim MTH. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tak kala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Jemaat dipersilahkan untuk bersatu. Marilah kita bangkit dan berdiri menyambut firman Tuhan sambil bernyanyi dari lagu Kidung Keesaan 5 bait 1 dan 2, Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah, hendak ku puji Kau selalu
kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 10 sampai 12. Begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Beri berkat-Mu Maha Tuhan, agar benar kudus pujian-Ku, dan doa juga ku lakukan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Jiwaku pun padamu bersyukur, bersama bala sorga bermasmur. Doaku yang tak terucapkan, Roh Kudus-Mu yang mengungkapkannya, dan bahwa aku anak Allah, Roh Kudus juga mengatakannya, sehingga dalam Kristus Putra-Mu ku berseru, ya Aba Bapa-Ku. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri, dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharulilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin.
Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani. Berita pengampunan dosa. Saudara sekalian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku di nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Dari gungkungan duka gelap, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari derap kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaan-Mu. Ku datang padamu. Dari celah keaibanku, pada salib-Mu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru, sebagaimana tertulis dalam Kisah Rasul 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kasihanilah kami, ya Tuhan.
kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa, mohon kekuatan Tuhan. Ya Tuhan, tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami, sehingga ketika firman Tuhan dibacakan, kami mengerti, memahaminya, dan mampukan kami untuk menaati kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Demikian firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka
yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Walaupun pandemi COVID-19 yang belum tahu kita kapan berakhir, yang menimbulkan berbagai persoalan, berbagai pergumulan, penderitaan, bahkan duka cita. Namun bagi kita, sebagai orang beriman, tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah online di rumah kita masing-masing. Sebab firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 19. Berdasarkan janji Tuhan inilah, maka marilah kita beribadah dengan sukacita tanpa paksaan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadiratnya, ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sukacita inilah yang menjadi tema utama selama 6 minggu terakhir di gereja kita. Dan hari ini, minggu ini, kita akan membahas tentang sukacita menyambut kedatangannya. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Situasi Petrus tidak semudah kita bayangkan. Situasi politik yang tidak menentu karena pengaruh dari rajanya bernama Nero yang sangat sadis. Jemaat diaspora, jemaat-jemaat minoritas yang tersebar di mana-mana mengalami berbagai penderitaan, penghambatan, penganiayaan. Maka nasihat Petrus mengingatkan kita, mengingatkan juga mereka supaya mereka tetap bersukacita sekalipun mereka mengalami kesulitan. Maka sukacita yang dimaksud di sini ialah bukan hanya sekedar senang-senang, gembira, ceria, hura-hura, happy, yang sangat dipengaruhi oleh faktor luar, tergantung situasi. Tapi sukacita yang dimaksud di sini ialah sukacita karena Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan. Maka sekalipun situasi yang tidak menguntungkan, tetap bersukacita. Maka dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14, Petrus menjelaskan rahasia mengapa kita harus bersukacita. Mengapa kita harus bersukacita? Paling tidak ada 3 alasan yang utama yang membuat kita bersukacita. Yang pertama ialah karena kita kenal sumber sukacita itu, yaitu Allah. Roma 15 ayat yang ke-13 dikatakan, Allah sumber sukacita memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Allah yang dimaksud di sini ialah bukan sembarang Allah. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, memang banyak Allah tanda kutip, banyak Tuhan tanda kutip. Tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu diciptakan
Dan karena Dia kita hidup. Dia adalah sumber sukacita. Maka dalam Yohanes 15 ayat 11 dikatakan, sukacitaku kuberikan kepadamu. Maka sukacitamu menjadi penuh. Sukacita ini karena berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Dia datang dari atas. Yohanes 8 ayat 23, 1 Korintus 15 ayat 47, kamu dari bawah, kamu dari dunia ini, aku dari atas, aku dari surga. Kamu dari tanah, aku bukan dari tanah, aku dari surga. Tuhan Yesus menjelaskan siapa Dia, identitasnya jelas. 2000 tahun yang lalu Dia datang menjadi manusia untuk mengampuni dosa manusia, menebus manusia. Dianiaya, disalibkan, mati, tapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. 40 hari kemudian Dia naik ke surga. Puji Tuhan. Dari surga kembali ke surga. Karena Dia adalah pemilik surga. Matius 8 ayat 18-90. Apa yang dikerjakan di sana? Dia menjadi pendoa syafaat kita. Dia menyiapkan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan, jangan gelisah, percaya kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Kita bersyukur. Kita punya kepastian keselamatan. Karena kita punya Allah yang jelas. Asal usulnya jelas. Maka Dia menjamin kita. Satu hari kelak. Kita akan berjumpa dengan Dia. Dalam kedatangan yang sangat menyenangkan. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bercukacita. Kita itu siapa? Nah, Lukas 10 ayat 20, ialah kita yang namanya sudah tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 15 dikatakan, barang siapa yang namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan akan dicampakkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Maka hanya dua kemungkinan. Tidak ditanya statusmu apa, perbuatan baikmu apa, agamamu apa. Tapi yang tercatat pasti ketemu dengan Tuhan Yesus dalam keabadian. Tetapi yang tidak tercatat, Dia datang sebagai hakim yang adil. Dia penentu mati hidup manusia. Maka kitab Wahyu pasal 1 ayat 17-18 kata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Mati hidup manusia, surga atau neraka ditentukan oleh satu pribadi, satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka berbahagialah kita yang percaya kepada, yang dipilih Allah, yang siap menyambut kedatangannya. Tetapi betapa menyedihkan bagi mereka yang tidak menerimanya. Maka kesempatan ini Bapak Ibu Saudara yang belum tercatat, buka hati, undang Dia, Tuhan Yesus Kristus masuk dalam hatimu. Dan Dia akan menjadi juru selamat pribadimu. Maka statusmu akan berubah menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Karena dengan status itu sebagai anak Allah, status itulah memungkinkan siap dan sukacita berjumpa dengan Allah, menyambut kedatangannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, tetapi yang tidak siap, ingat, Dia datang sebagai hakim yang adil.
maka sangat mengerikan bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, ada jaminan kepastian keselamatan. Maka ingat, yang pertama, kita bersyukur karena kita mengenal sumber berkat itu. Ada jaminan karena Dia yang punya surga. Dia menjamin kita satu ketika akan bersama-sama dengan Dia dalam keabadian bersama Tuhan Yesus. Yang kedua, kita bersukacita karena nama kita terdaftar di surga. Puji Tuhan. Maka kita juga siap untuk menyambut kedatangannya. Berbahagialah kita yang dengan sukacita, kapan saja Dia datang, kita siap menyambut kedatangannya. Tetapi yang bagi yang belum tercatat, momentum ini gunakan dengan baik sebelum terlambat. Carilah Dia selama Ia berkenan ditemui. Bersiaplah dirimu untuk bertemu dengan Tuhan. Dia akan menentukan mati hidup kita. Dia menentukan surga atau neraka. Diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri. Yang terakhir ialah menjelang kedatangannya. Firman Tuhan dengan jelas dicatat dalam Lukas 21, Matius 24, dan bagian firman Tuhan yang lain. Situasi ke depan tidak lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Ada penderitaan, ada penganiayaan, ada bencana, ada wabah, ada duka cita, ada banyak persoalan di depan. Maka jauh-jauh hari Rasul Petrus menasihati jemaat untuk menghadapi situasi emergensi, situasi yang tidak mudah ini. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, menanti kedatangannya, Petrus katakan bahwa kita harus siap diuji. Dan ujian pemurnian itu ialah penderitaan. Yohanes 15 ayat 16, Tuhan Yesus katakan, jika dunia benci kamu, ingat bahwa Dia terlebih dahulu membenci aku. Dunia benci. Sejarah mencatat, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang paling banyak menderita sepanjang sejarah manusia dibandingkan dengan yang lain. Dan jauh-jauh hari juga Perjanjian Baru, kalau kita baca dengan teliti, hampir setiap pasal menjelaskan tentang penderitaan dengan tujuan supaya menyiapkan orang percaya ketika penderitaan itu datang, siap untuk menghadapinya di dalam kekuatan Tuhan, menghadapinya. Maka kita bersyukur oleh karena pengalaman tokoh-tokoh iman yang memberikan contoh dan teladan kepada kita bagaimana siap menghadapi penderitaan. Memberikan contoh seperti Habakuk dalam pasal yang ketiga. Dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak menghasilkan buah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba, lembu sapi tidak ada dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai dan beria-ria dalam Tuhan. Puji Tuhan. Situasi apapun tidak menggoyahkan Habakuk, bergantung kepada Tuhan dan dia tetap bersuka cita.
Tokoh yang berikutnya ialah kita bertemu dengan Daud. Luar biasa. Pasal 34 dalam kitab Mazmur ayat 20 dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Dan Mazmur yang sangat terkenal ialah Mazmur 23. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah kematian, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Terima kasih. Firman Tuhan ini luar biasa. Maka dalam Mazmur 34 lagi dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Pengalaman yang sama juga dialami oleh Paulus ketika dia berada di penjara. Berulang kali dia menderita. Berulang kali pula dia menyebut kata sukacita, sukacita. Bersukacitalah, bersukacitalah. Tapi ayat yang sangat terkenal, ya seringkali kita sudah hafal, yaitu Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya, bagi orang yang dipilih oleh Tuhan. Maka tidak ada peristiwa yang terjadi dalam sejarah hidup ini terjadi secara kebetulan. Ada grand design Tuhan dalam hidup ini. Ya, kalau Tuhan izinkan sesuatu, maka Tuhan juga intervensi di dalamnya. Maka kita percaya, sekalipun Tuhan izinkan kita mengalami pandemi COVID-19, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Puji Tuhan, ada jaminan keamanan yang Tuhan berikan kepada kita. Berikutnya lagi yaitu Petrus. Sekalipun dalam situasi yang tidak mudah, jemaat diaspora, jemaat yang tersebar di mana-mana, jemaat minoritas yang mengalami tekanan, tapi dia juga katakan bersukacita dan bersukacita. Kenapa? Petrus ingin mengarahkan jemaatnya supaya cara pandang mereka harus dirubah. Tidak berorientasi kepada penderitaan, tidak fokus kepada penderitaan, tapi fokus kepada sumber sukacita, ya Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita fokus kepada penderitaan, maka efeknya ialah kita parno, takut, khawatir. Luther pernah menyampaikan satu ilustrasi yang menarik. Dikatakan, jangan pernah you melarang burung-burung berterbangan di atas kepalamu. Kita tidak akan pernah melarang virus-virus berterbangan di mana-mana. Tapi yang you larang, yang you waspadai, yang you jaga ialah jangan sampai burung-burung itu bertengger dan bersarang di atas kepalamu. Itu yang perlu diwaspadai dan diwaspadai. Kita bersyukur aturan pemerintah begitu jelas supaya kita tetap waspada, menjaga jarak, sehingga terhindar dari virus corona. Tapi tidak membuat kita menjaga jarak dengan Tuhan Yesus. Semakin kita dekat dengan Dia, semakin kita intim dengan Dia, maka sukacita itu juga Tuhan berikan. Mazmur 34 ayat 6 dikatakan, tujukanlah pandanganmu kepada, maka mukamu akan berseri-seri. Kita bersyukur. Ketika fokus kita kepada Tuhan, maka disitulah cahaya kemuliaan Tuhan Dia pancarkan dalam hidup kita. Dan itu terpantul dalam kehidupan hari lepas hari. Orang akan melihat dari hati orang percaya terpancar kehidupan. Itulah sukacita. Itulah yang menyebabkan mukanya berseri-seri. Pemazmur Amsal katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus, maka
situasi apapun tidak merampas sukacita kita. Karena kekuatan Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita. Maka dengan sukacita kita siap untuk menyambut kedatangannya kembali. Puji Tuhan. Dengan mata yang terbuka, mata yang terarah, memandang kepada Dia, menantikan Dia. Kapan saja Dia datang menjemput kita. Kita siap hari ini, besok, 100 tahun, 1000 tahun. Bukan masalah bagi kita, karena hak prerogatifnya ada pada Tuhan. Maka Luther katakan, saya hanya punya 2 hari. Hari ini dan hari esok. Hari ini untuk hari esok. Maka bekerjalah selama masih siang. Akan datang malam. Tidak ada seorang juga bisa bekerja. Kita bersyukur itu. Tuhan berikan kesempatan untuk kita menyampaikan berita sukacita ini kepada banyak orang yang tidak pernah dan belum pernah mendengar tentang nama Yesus Kristus. Bekerjalah selama masih siang, menyampaikan kabar baik ini. Sehingga surat Petrus katakan, kenapa dia belum datang? Karena dia rindu supaya tidak ada seorang pun juga binasa. Semuanya percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu janjimu yang sangat indah yang menguatkan kita hari ini lagi. Di mana kita siap untuk menyambut kedatangannya. Sekali lagi, karena kita mengenal sumber berkat itu. Yang kedua, karena nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Dan yang ketiga, kita siap menghadapi ujian, pemurnian, supaya iman kita semakin meningkat, semakin bertambah. Naik kelas kita menjadi serupa dengan Kristus. Maka dengan sukacita kita siap menyambut kedatangannya. Terpujilah namanya. Soli Deo Gloria. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayamu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat, marilah kita berdiri dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli sambil berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, mari kita masuk dalam doa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih oleh karena sekalipun Tuhan izinkan berbagai pergumulan, penderitaan, tapi juga sekaligus momentum ini kami gunakan untuk menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan baru yang Tuhan terus tambahkan dari waktu-waktu ke waktu.
Dalam situasi bagaimanapun kehadiran-Mu sangat nyata Tuhan. Maka dengan demikian, mampukan kami Tuhan supaya kami taat dan setia sampai akhirnya menjumpai kehadiran-Mu yang kami sangat-sangat rindukan itu. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan yang sangat indah ini Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati bangsa ini. Berikan hikmat kepada presiden, para pengambil keputusan dalam bangsa ini. Eksekutif, yudikatif, legislatif, TNI dan Polri. Dan semua yang bertugas di rumah sakit Tuhan, berikan hikmat, kemampuan Tuhan. Sehingga dapat mengatasi berbagai hal problem bangsa ini di dalam penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan, dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk gereja Tuhan yang Tuhan pakai menjadi alat dalam tangan Tuhan. Yang terus menyampaikan kabar baik ini kepada banyak orang yang hidup dalam kecemasan, ketakutan, dan pergumulan. Karena jalan keluar hanya satu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan kami ingat beberapa saudara yang mengalami sakit. Oh Tuhan, kasihanilah mereka. Dengar doa mereka Tuhan. Kami sebut nama mereka di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan, jamah mereka. Tuhan sembuhkan mereka di dalam kehendak-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Helderia Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliam Lintutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burkhardt, Pendeta Octavianus Latu, Ibu Christine Hutagalung Berutobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Rini Rumendar, dan mungkin masih ada yang lain. Tuhan kunjungi mereka, Tuhan lawat mereka, Tuhan tenangkan mereka, berikan sukacita, berikan damai, dan juga Tuhan pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat semua saudara kami yang dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melani Marbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Kristi Laskodat Suatan, Om Alisa Rajalado, Bapak Maruli Tua Segala, Ibu Linda Simitau, Bapak Robert Tutagalung, Ibu Norlan Sinaga Berusimbolon, Saudara Christine Nesia Suisa. Terima kasih Tuhan untuk proses pemulihan yang Tuhan sudah kerjakan, dan kami percaya Tuhan sembuhkan mereka. Dan Tuhan berkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersuka cita bersama-sama dengan sejumlah saudara yang berulang tahun. Sejak tanggal 19 sampai 23 Mei yang lewat. Kami bersyukur bersama-sama dengan Ibu Yakoba Tamburian, Ibu Elizabeth Rante, Saudara Irma Christine Manalu, Ibu Saur Melvina Borutampu Bolon, Adik Andreas Alvaro Sinaga, Saudari Lydia Simanulang, Adik Arela Tifara Prameswari. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang mereka nikmati karena kasih karunia Tuhan. Dan doa kami supaya pengalaman hidup selama ini membawa mereka terus bergantung kepada Tuhan. Dan kami mohon berkat Tuhan menyertai mereka ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk seluruh jemaat. Dimanapun mereka berada, Tuhan kunjungi masing-masing. Yang bergumul karena masalah ekonomi, Tuhan penuhi kebutuhan mereka. Kesehatan dan berbagai pergumulan lainnya, Engkaulah satu-satunya jawaban dalam setiap doa dan jeritan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami, memberkati gereja kami, memberkati Pak Pendeta, Ibu Pendeta,
para majelis, semua pelayan-pelayan kategorial. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan dengar doa kami, karena kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga maupun di bumi. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab dalam Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sementara persembahan diedarkan, kita menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 379 bait 1 dan 2. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saudara-saudara jemaat, mari kita bangkit berdiri mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Mohon perhatian jemaat untuk warta minggu ini. Majelis Jemaat GKU Bintarujaya mengucapkan selamat beribadah, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing melalui media online dengan teknologi komunikasi, aplikasi WA, Zoom, Skype, dan aplikasi-aplikasi sejenis. Kegiatan kategorial sudah tertera dalam warta yang sudah saudara-saudara terima. Namun ada hal yang penting yang perlu kami sampaikan. Kebaktian gabungan wilayah yang merupakan pengganti ibadah wilayah 1 sampai dengan 4 yang tiap bulan kita lakukan, namun pada bulan April tidak dapat kita lakukan karena kondisi dan situasi COVID yang belum memungkinkan. Kebaktian gabungan tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 jam 19.30 bertempat di rumah masing-masing dengan media online seperti ibadah keluarga setiap hari Minggu. Mohon kehadiran jemaat. Ucapan selamat berbahagia. Majelis dan seluruh jemaat GKU Bintarujaya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Ibu Yakoba Tamburian, Ibu Diaken Elizabeth Rante, Saudari Irma Christine Manalu, Ibu Saur Melvina Widiawati Tampu Bolon, Adik Andreas Alvaro Sinaga,
Saudari Lydia Christine Simanulang, adik Ariela Tivara Prameswari. Hadiah firman Tuhan diambil dari Yesaya 46 ayat 4 yang berbunyi, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Pengumuman 1. Persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui fasilitas QR atau rekening GKO yang tertera di Warta Jemaat. 2. Seluruh jemaat tetap dihimbau untuk berisolasi mandiri di rumah masing-masing. Taati pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hindari keluar rumah kalau tidak penting. Menjaga kesehatan masing-masing anggota keluarga. 3. Dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun GKO Bintaro, tanggal 30 Mei, maka akan dilaksanakan pertemuan bersama melalui aplikasi Zoom setelah ibadah Minggu tanggal 31 Mei 2020 selesai. Mohon keikutsertaan dan kehadiran jemaat. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Sampai jumpa di ibadah kebaktian gabungan dan kebaktian kategorial. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian KK 752 ayat yang pertama dan kedua. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang
Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.